Oke, selamat sore dan kembali lagi di project saya kali ini. Saya punya inverter ini, saya mau pasang karena ini juga udah lumayan lama terbengkalai, jadi saya mau hidupin lagi. Ini singkat aja spesifikasinya 1000 watt. 1600 VA, tapi continuous bebannya bisa ditarik sampai 1000 watt. Ini 12 volt ya. Nih 12 volt. Bentar ya, 12 volt. Ini dari TBS Elektronik ya, merek TBS Elektronik. Ini buatan Belanda. Outputnya 230 volt, bisa ditarik 1000 watt. Ini saya mau pasang boxnya ya, saya mau pasang box. Ini sebenarnya dulu ini box baterai, tapi saya lepas dan saya mau pasang inverternya di sini biar nggak kemasukan debu sama nggak kena serangga ya. Biasanya kemasukan serangga. Karena ini sudah saya pakai lama, biasanya kemasukan serangga, laba-laba, jadi susah bersihkannya, sehingga saya putuskan buat pakai box ini. Jadi saya mau tutup rapat, jadi jalur untuk input baterai, ini input baterainya, dan ini output baterai, output dari inverternya saya pasang kabelnya semua. Kalau untuk kedepannya saya mau pasang remote ya, jadi di dalam sini nggak kebuka-buka, jadi nggak setengah mati buka tutup. Jadi bisa saya remote aja ya, remote aja saklarnya. Di sini ada mode auto standby, off dan on. Jadi di sini bisa saya setel pakai saklarnya ini ya, bypass remote switch di sini. Jadi di sini konektornya untuk remote switchnya. Oke, di sini ya yang 2 biji ini. Kalau ini alarm on ya, alarm komunikasi. Jadi ini kabel konektor 3 ini untuk data ya, kayaknya kalau nggak salah. Ya kayaknya mungkin itu. Ini juga koneksi untuk PC, tapi saya nggak butuh dulu ini karena saya mau pakai buat hidupin rumah. Kalau mungkin pakai komunikasi ke PC ini bisa saya pakai ya untuk setel baterai proteksi atau batas atas batas bawahnya untuk pemakaian baterai. Dan monitoring inverternya mungkin ya, mirip-mirip seperti Victron, inverter Victron, tapi saya nggak pakai dulu karena nanti kedepannya baru saya pakai. Rencana saya mau pakai untuk darurat aja. Terus saya mau pasang ya, saya mau lanjut pasang karena ini saya buat konektor kabelnya. Ini saya pakai juga pakai isolasi bakar ya untuk buat konektornya. Ini saya sudah solder ini, terus saya pakai double isolasi bakar. Oke, saya mau pasang untuk kutub baterai dan konektornya. Terus saya mau lem, pakai lem silikon buat ini yang di dalam ini kan bolong, jadi biar enggak kena semut saya pakai lem silikon ini merek Dexton, biar nggak kemasukan semut atau serangga lain.
Nah, kali ini saya sudah masang kabel lagi ya. Ini kabel untuk inverternya. Terus ini kabel yang sekarang yang dipakai buat lampu. Ini baterai Livivo 4 yang saya rakit kemarin, yang ada di video, yang pasang BMS nya juga sekalian. Dan ini yang Livivo lama saya nih, yang udah lama sekali nih. Ya udah lama baterai pertama saya nih, yang saya kumpul-kumpul dan saya rakit. Masih nggak ada karatan nih, nggak ada karatan, aman. Karena saya treatmentnya seperti ini, saya tutup rapat biar nggak ada debu, nggak ada kotoran masuk, nggak ada juga pasir-pasir, jadi tertutup rapat. Jadi ini saya gabungkan, meskipun ini 3 sel, ini masih sudah berkarat, ini 3 sel karena berkarat di dalam, di bagian top positifnya. Dan ini inverter, kabel inverter yang saya mau pasang ini saya pasang di baterai langsung, jadi nggak jumper di sini, nggak jumper di kabel ini, karena ini dikhususkan buat charging ya, buat charging. Sekarang switchnya sudah 69 12,9 volt, jadi sekitar 40% kayaknya ya. Ya karena 2 harian ini mendung, hujan terus, jadi belum penuh pengisiannya. Oke, kita lanjut aja. Saya mau pasang konektor kabelnya, terus ini nyambung langsung ke inverter dalam box ini. Tutup rapat juga ini biar terendam banjir pun nggak bakal rusak. Kalau ini sih sengaja saya pasang nggak kedap air, karena di sini ada kebocoran ya, ada bocor di sini, nggak saya tutup rapat. Oke, kita langsung pasang konektor buat panel inverternya. Meskipun kabelnya sih nggak besar ya, nggak sebesar yang saya pasang ini. Nah, ini kabel mobil, ini untuk starter mobil, ini besarnya. Ini beda jauh. Nih beda jauh ya kabelnya. Ini memang besar, karena ini waktu pas beli bawaannya memang, karena aku belinya bekas. Oke, dan ini sudah saya sambung ya, dari kabelnya tadi ini ke baterai, dari baterai sambung ke sini. Terus saya pasang fuse 60 ampere. 60 ampernya masuk dari positif, terus ini negatif. Terus inverternya berat ya. Nah,
saya pasang kabelnya itu pas, saya ukur pas, jadi nggak ada space. Jadi ini buka di sini, terus masuk di bagian sini. Dan ini inverternya yang tadi sore saya pasang. Nah, ini outputnya ya, outputnya sudah saya sediakan. Di sini ada beban berat ya, ada beban induktif semua. Ini bornya berapa watt ini? Saya nyalakan bliss dulu ya kayaknya. Nah, ini beban bornya itu 550. Kalau ini 900 watt ya. Ini Gerinda Bosch 900 watt. Sini mana ya? Nah, ini 900 watt. Kalau ini 225 watt. Jadi ini lampu indikatornya ya. Ini lampu indikator. Kabelnya mengarah ke sini, masuk ke sini dan tembus ke output dari inverter ini. Jadi ini adalah bebannya, beban dalam bentuk persenan. Jadi di sini ada 5 bar, masing-masing kelipatan 15%. Ya, 15% ya. Jadi kita nyalakan. Oke, sudah nyala ya. Ini power inverter on. Sudah nyala. Terus nih lampu indikator juga udah nyala. Jadi oh ya, ini bebannya beban ringan kita matikan dulu. Karena mengingat baterai saya sudah sedikit menipis 12,9. Ya nggak apa-apa lah, lampu DC nya saya nyalain dulu. Tapi ini tesnya cuman sementara ya, karena sisa berapa persen lagi kalau mati lampunya, ini lampu DC nya mati, ini bakalan mati semua. Nah, coba ya aku matiin. Nih saya cabut di sini ya, saya cabut. Ini bakal mati semua, jadi gelap. Nah, gelap ya. Jadi sisa lampu kamar yang pakai lampu PLN. Ini saya nyalain lagi. Oke, jadi seperti itu nanti kalau umpamanya BMS-nya protek. Oke, saya tes dulu. Untuk pertama, beban pertama blender. Oke, terbaca 5% ya. Oke, kita cabut 5%, kita coba bor. Ini bornya pakai ada dimmernya ya, ada dimmer, jadi kita bisa setel berapa persen. Oke, terbaca 25 ya. Beban kejutnya 50%. Oke, bisa. Terus beban paling berat ini, paling berat Gerinda 900 watt ya. Sorry, pakai satu tangan soalnya, jadi nggak apa-apa, saya tarik aja. Nah, ini dimmernya saya kasih setel di maksimal aja ya. Jadi seolah-olah ada beban kejut. Nih nomor 6. Jadi saya nyalain. Wah, nggak kuat ya, karena baterainya. Nah, inverternya protek karena baterainya udah gak kuat. Jadi 900 dia nggak kuat, karena baterainya juga nggak mendukung. Jadi kita restart, nyalain lagi. Oke, jadi kita coba di nomor 5.
pentil nomor 5 kita nyalain, nggak kuat juga. Jadi nomor 4 kita nyalain, nggak kuat juga. Jadi ini beban gerinda nggak kuat. 3 ya, coba 3 nyalain, semak, nggak kuat. Jadi kita lihat baterainya sisa 12,9. Ini baterainya memang nggak kuat, meskipun BMS nya 100 ampere, jadi ini nggak kuat baterainya. Coba kita pakai bor kombinasi dengan blender. Oke ya, kita nyalain blender, nyala, terus kita nyalain bor. Kuat ya. Oke, protect karena baterainya nggak kuat. Jadi segitu aja mungkin videonya. Jadi ini inverternya berjalan terus, nggak ada kendala, overall nggak ada kendala. Jadi bor bisa sama blender, hanya saja baterainya perlu ditambah. Kalau gerinda mungkin bisa kalau baterainya bagus ya, tapi sayangnya baterainya nggak kuat. Oke, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini. Siapa tahu bermanfaat. Untuk reviewnya lain waktu. Dan terima kasih telah menonton ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus perkembangan channel ini biar dapat wawasannya ya, pengetahuannya juga biar dapat. Jadi terima kasih, selamat malam.